Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Anak-anak, pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Ayo kita baca teks berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila ya. Ayo kita pelajari sama-sama. Memahami makna sila kedua Pancasila. Ada berbagai pekerjaan di sekitar kita. Ada guru, pengusaha, dokter, penjahit, dan pelukis. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang lain ya. Setiap pekerjaan penting jika dilakukan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menghargai semua jenis pekerjaan. Menghargai pekerjaan orang lain sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Apakah kalian tahu bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, betul. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Ya, sila kedua Pancasila ini diberi lambang rantai. Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Anak-anak, simbol rantai itu menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama dan saling membutuhkan ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna: yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ini tadi adalah makna dari sila kedua Pancasila ya. Bagaimana contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Bisakah kalian memberikan contoh? Ya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di antaranya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat dan hak kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini tadi adalah contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, contohnya menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Kalian harus sopan dengan sesama teman kalian ya.
Yang kedua, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Contohnya, kalian bisa mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam ya. Nah, sekarang kalau di lingkungan keluarga, apa contohnya? Ya, contohnya mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan, sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Kemudian kita juga harus menjaga nama baik keluarga di masyarakat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh di lingkungan masyarakat? Contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat diantaranya kita bisa membantu korban bencana alam. Kemudian kita juga bisa memberi sedekah kepada fakir miskin. Kemudian kita juga tidak menyakiti dan tidak memfitnah orang lain, tidak berperilaku buruk ya. Ayo kita amati perilaku di sekitar kita. Sudahkah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Perhatikan teks ya. Di sini ada sebuah cerita. Kalian bisa melihat apakah sikap yang ada di situ sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Perhatikan teksnya dulu ya. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal ini membuat Dadu sering mentertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal ini membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau sekolah karena malu. Anak-anak, sikap Dadu ini tidak sesuai ya dengan sila kedua Pancasila. Karena Dadu bersikap tidak adil dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tindakan Dadu bisa termasuk tindakan yang tidak beradab karena tidak menghargai dan tidak menghormati perbedaan ya. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu ini menyakiti perasaan Dayu. Adakah di antara kalian yang masih suka mengejek teman kalian? Kalau masih ada, segera perbaiki ya. Jangan pernah mengejek teman kalian karena itu merupakan tindakan yang tidak beradab dan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bersikaplah yang baik ya dengan teman kalian. Contoh perilaku yang kedua, lihat gambar ya. Di sini ada seorang anak yang dia mendapatkan piala dan teman yang lainnya memberikan ucapan selamat. Memberi selamat kepada teman berprestasi ini merupakan perilaku yang sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Kenapa? Karena memberi selamat kepada teman berarti kita sudah menghargai kerja keras teman kita. Memberi selamat akan membuat teman kita gembira. Kita tidak menganggap hanya diri kita yang paling baik. Hal tersebut sesuai dengan makna sila kedua Pancasila ya. Anak-anak, pelukis itu adalah salah satu pekerjaan juga ya. Sebagai seorang pelukis, Ayah Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Made senang menggambar dan melukis seperti ayahnya. Kali ini ia akan menggambar bersama. Alat-alat apa yang harus disiapkan oleh Made dan teman-temannya? Kita perhatikan sama-sama ya, alat-alat yang disiapkan oleh Made dan teman-temannya untuk menggambar. Yang pertama adalah pensil, kemudian pensil warna, krayon, spidol, kertas gambar, cat air, tinta cat, dan cat minyak. Wow, banyak sekali ya, lengkap sekali alatnya. Adakah di antara kalian yang mempunyai alat seperti ini di rumah? Kalau ada, gunakan untuk menggambar dengan baik ya. Nah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menggambar, tetapi menggambar yang bertema dengan sila kedua Pancasila. Seperti apa contohnya? Perhatikan di layar ya. Di
Di layar adalah contoh gambar yang bertemakan sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menggambar. Yang pertama itu menggunakan teknik gosok. Yang gambar kedua itu menggunakan teknik arsir ya, hanya diarsir. Kemudian yang ketiga itu menggunakan sapuan basah, berarti menggunakan cat ya. Pasti di antara kalian ada yang sudah mahir menggambarkan. Nah anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada hari ini terdapat 2 tugas. Yang pertama, tuliskan 5 contoh sikap kalian yang merupakan penerapan dari sila kedua Pancasila. Yang kedua, buatlah gambar yang bertema sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Seperti di contoh tadi ya, gambarlah di kertas gambar dan warnailah. Nah anak-anak, kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.